Dan langsung saja kita mulai acara puncak pada hari ini. Orasi dari Dr. Geger Rianto, dosen Departemen Antropologi FISIP UI yang disertasi antropologinya meraih terbaik di negara-negara berbahasa Jerman oleh Frobenius Institute pada 2023. Judul orasi Dr. Geger Rianto pada pagi hari ini adalah Pesimisme Pikiran, Optimisme Kehendak. Kepada Dr. Geger, kami persilahkan. Oke, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Ini adalah pengalaman yang cukup membuat saya nervous karena berhadapan dengan audiens yang saya pikir ya, saya hormati. Dan saya akan langsung membacakan saja. Saya sudah mempersiapkan teks karena waktu saya juga cukup singkat. Saya akan membacakan teks orasi ini saya. Jadi judulnya adalah Pesimisme Pikiran, Optimisme Kehendak, tentang kemungkinan sikap ilmu sosial di masa krisis. Dan anak judul ini kebetulan belum sempat saya berikan kepada panitia, jadi ini anak judul yang tadi pasti terdengar. Saya mau mulai dengan satu kata. Kita punya banyak alasan untuk pesimistis, pun kita sebetulnya berbakat menjadi seorang pesimis. Talenta seorang cendekia adalah menjadi pesimis karena banyak hal menampakkan diri kepada kita dengan transparan dan kita tak bisa membohongi diri dengan mengatakan dunia sedang baik-baik saja. Pasalnya, dunia tidak sedang baik-baik saja. Kita hidup di hari-hari yang kelam. Mungkin kita bisa memulai terlebih dahulu dari sesuatu yang secara politik netral atau identik dengan netral, yakni ekologi, atau tepatnya krisis ekologi. Setiap tahun, toleransi kita terhadap suhu panas diuji. Tahun baru, tahun terpanas baru dalam sejarah. Tapi ini baru lapisan paling permukaan dan mungkin paling ringan dari persoalan perubahan iklim. Bagaimana dengan kekeringan? Kekeringan akan menyebabkan air yang kita nikmati sehari-hari menjadi komoditas berharga, diperebutkan dan tak terbeli untuk sebagian orang. Kekeringan yang lebih parah dari tahun kemarin rentan menyebabkan gagal panen dan harga-harga pangan melesat dan selanjutnya destabilisasi. 2 tahun lalu, keluarga angkat saya yang tinggal di pesisir Maluku menyaksikan ombak memporak-porandakan perahu-perahu warga kampungnya dan juga rumah-rumah yang paling menempel dengan pesisir. Kata mereka, itu ombak terbesar yang pernah mereka lihat dalam hidup. Malam itu mereka kabur ke gunung, mengungsi ke gunung. Tak berani tidur di rumah karena mereka takut tenggelam. Saat saya menyelidikinya lebih jauh, itu terjadi 22 Februari 2022. Ombak itu setidaknya melanda sepertiga wilayah perairan kawasan timur Indonesia. Kita tak pernah mengetahuinya. Kebakaran hutan dan lahan hanya akan semakin parah bila mengaruhi keranjangan dan melencitkan emisi karbon kita. Asapnya bukan lagi berada pada taraf bahaya untuk kesehatan, melainkan mematikan. Tapi berbicara tentang hal yang kita kira netral secara politik pun tak semudah itu menjadikan kita netral secara politik. Berbagai solusi yang ditawarkan terhadap krisis iklim merupakan manuver bisnis politik agar bisa berselancar di atasnya. Dengan isu lingkungan kini menjadi isu ekonomi politik yang mendesak, ia berarti juga menjadi isu yang lukratif. Berbagai instrumen finansial digodok untuk meretas permasalahan ini, dan seperti barang lukratif di mana-mana, ia segera dikerumuni oleh kekuatan-kekuatan besar. Saya sebut saja cerita dari hutan orang-orang Marin di Merauke. Hutan mereka kini terancam oleh skema transisi energi bernama PLTU co-firing. Mereka semakin sulit mencari buruan dan ikan lantaran hutan mereka sudah dialihkan menjadi hutan tanaman energi untuk menyuplai PLTU bersangkutan. Pembakaran dari batu bara yang dicampur dengan biomasa meliputi pelet, kayu, sampah, serbuk gergaji atau cangkang sawit diklaim memiliki emisi karbon yang lebih rendah. Tebak saja, PLTU co-firing yang membabat hutan orang-orang Marin mendapatkan dana dari mana? Dari pembiayaan lingkungan hidup terbesar di Indonesia.
Dana mereka berasal dari hibah, mitigasi krisis iklim, badan PBB, dan pemerintahan luar negeri. Fenomena ini bukan hanya satu dua peristiwa. Transisi energi menjadi mantra merevitalisasi proyek-proyek yang berpotensi devastatif secara ekologis dan sosial. Segenap paparan di atas juga menjadi alasan mengapa saya tak heran dengan klaim kita bisa menjadi raja energi hijau dunia. Sejujurnya predikat ini sangat mungkin tercapai. Hanya saja kita perlu tahu bahwa ia realistis dalam skema yang tengah mengecoh dunia. Hutan kita akan memberikan kepada dunia sangat banyak sertifikat karbon dan kita akan memperoleh keuntungan darinya. Tapi dengan apa yang terjadi, sejauh apa dapat kita memastikan sertifikat tersebut bukan kertas belaka? Kita tinggal membrowsing kata Vera di internet dan penyelidikan Guardian yang menunjukkan bahwa sertifikasi karbon memiliki banyak masalah. Dan 5 tahun ke depan, ini hal yang saya sangat khawatirkan. Saya sangat khawatir kita tidak akan bekerja bersama kekuatan pemerintahan yang memiliki frekuensi kesadaran krisis yang sama. Hidup dalam situasi di mana kita bergantung pada ekonomi yang ekstraktif memang ironis karena kita bergantung pada aktivitas yang menghancurkan diri kita sendiri. Seperti yang saya bilang, kita punya banyak alasan untuk pesimistis. Kita tak bisa membohongi pikiran kita yang bisa, tapi kita juga tak bisa membohongi perasaan kita. Kita membutuhkan harapan akan masa depan yang lebih baik. Entah dengan cara apa masa depan ini bisa didapat, entah bagaimana dia akan menjemput kita akan berusaha membayangkannya. Berharap adalah manusiawi, dan kegiatan ini menyambutkan kita menjalani hidup. Saya melakukan penelitian doktoral saya di antara para pendatang yang selalu direndahkan. Nama subetnis mereka bahkan menjadi istilah slang untuk kotor atau dekil. Mereka tetap menjalani hidup seperti biasa, berkebun, mengayuh, berdagang, pun berteman dengan orang-orang setempat yang mereka anggap menghina mereka. Tapi mereka percaya akan datang harinya di mana mereka semua terjungkir balik, dan hari itu mereka percaya sebagai hari akan terbukanya sejarah. Mengikutinya, para penghina mereka akan dinistakan dan mereka sendiri akan dimuliakan. Fenomena-fenomena semacam ini mengagetkan para pengamat barat. Bagaimana bisa orang berfokus hidup di masa kini bila mereka tahu bahwa di masa depan semua akan terbongkar dan berubah, bahwa apa yang mereka lakukan saat ini bakal sia-sia belaka. Tapi kepercayaan akhir zaman semacam ini jauh lebih lazim dari yang kita kira. Komunitas-komunitas adat termarginalkan membayangkan akan tiba harinya kala mereka menjadi pusat dunia lagi. Di Jawa kita akrab dengan kepercayaan terhadap Satrio Kiningit, Ratu Adil maupun Imam Mahdi. Harapan diletakkan pada perubahan zaman radikal yang datang dengan mengendap-endap seperti pencuri. Dan pada kenyataannya, karya-karya paling fundamental dalam ilmu sosial menawarkan harapan dengan cara yang seperti ini. Dengan analisis yang membeberkan berjibun alasan untuk menjadi pesimistis, mereka menawarkan janji akan datangnya masa depan yang lebih baik, jauh lebih baik. Janji masa depan ini acap menjadi anasir paling tumpul dari analisis karya bersangkutan, tapi pada saat yang sama membuatnya juga menjadi hidup. Mungkin memang demikian cara manusia beroperasi, menyabotase pesimisme intelektualnya dengan optimisme yang tak selalu koheren. Sebagai ilmuwan sosial yang akan melangkahi waktu-waktu yang kelam, saya ingin mengajak kita mempertimbangkan pendirian tersebut. Pendirian yang saya namai dengan tajuk orasi ilmiah ini. Dan izinkan saya membacakan satu kutipan dari Antonio Gramsci, dari siapa saya terinspirasi ungkapan tersebut. Kamu perlu tahu, aku belum merasa patah arang. Buatku seseorang harus percaya bahwa sumber kekuatan moralnya adalah dirinya, bahwa ia tidak terjatuh ke perasaan vulgar dan dangkal, pesimisme maupun optimisme. Pikiranku menyatukan dan melampaui keduanya. Pikiranku pesimistis tapi kehendakku optimistis. Apapun yang terjadi, aku membayangkan hal terburuk yang mungkin terjadi dan mengerahkan segenap daya upaya untuk melampaui setiap rintangan. Pada tahun 1929 ketika kata-kata di atas ditulis, kekuatan progresif Italia dan tercerai-berai tak mampu membendung kemunculan fasisme. Kata-kata tersebut sendiri ditulis Gramsci dari dalam penjara untuk menenangkan adiknya. Gramsci jelas bukan seseorang yang akan memberikan harapan kosong,
tapi ia akan menjadi KKN tak bertanggung jawab bila menyorongkan pesimisme belaka pada momen itu. Apa yang juga menjadi gamblang adalah kita bukan cuma bisa menyabotase pesimisme dengan optimisme. Kita juga dapat mengerem optimisme dengan pesimisme. Bila kita tak bisa menolong diri dari dekapan salah satu perasaan ini, maka mengapa kita tidak menempuh kedua-duanya? Mungkin dengan begitu kita akan selalu bersiap-siap untuk segala kemungkinan selagi tetap melakukan sesuatu yang berarti dan berkesinambungan. Mungkin dengan cara itu kita akan tetap saling merawat dan menjaga satu sama lain, tidak tenggelam dan terkatung-katung ketika malam menjadi gelap gulita sekalipun. Mungkin dengan demikian kita tak kehilangan ketajaman kita, tapi tak menyayat-nyayat diri kita sendiri dengannya. Kita tahu krisis tidak akan mudah begitu saja, tapi kita tetap membutuhkan arah untuk menavigasinya. Kalau bukan untuk kita, untuk mereka, kepada siapa kita mempertanggungjawabkan hidup ini. Selesai. Orasi berikutnya kami persilakan kepada Profesor Dr. Donna Asteria, Guru Besar Termuda Perempuan FISIP-UI. Dr. Donna akan menyampaikan orasi ilmiah hari ini dengan judul Ketahanan Iklim dan Kelestarian Lingkungan untuk Keberlanjutan Sosial, sebuah refleksi peran ilmu sosial. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dekan FISIP, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan juga kepercayaan yang diberikan kepada saya ya. Tentunya dukungan dari keluarga besar FISIP-UI untuk apa yang sekarang sudah saya capai. Dan pada hari ini, pagi ini, saya akan menyampaikan refleksi yang saya rasakan sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, dengan pilihan profesi sebagai dosen akademisi, dengan judul orasi Ketahanan Iklim dan Kelestarian Lingkungan untuk Keberlanjutan Sosial, refleksi peran ilmu sosial. Hadirin sekalian yang saya hormati, berkaitan dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Geger ya, hal awal yang menjadi concern saya adalah rasa kecemasan saya, rasa keprihatinan saya gitu atas dampak dari perubahan iklim yang sifatnya sangat kompleks dan terus-menerus mengalami perguliran atau perubahan yang berdampak pada kondisi risiko iklim dan juga risiko non-iklim. Akibatnya adalah yang terjadi adalah krisis sosial dan menunjukkan munculnya kesenjangan yang semakin tampak di dalam kehidupan masyarakat. Sehingga ketika kita bicara mengenai manusia, ya masyarakat, hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana masyarakat bisa menghadapi atau beradaptasi dengan segala kondisi perubahan, bagaimana masyarakat bisa semakin tangguh ya mengalami hal-hal yang akan mereka hadapi ke depannya. Naskah orasi saya. Jadi kalau dilihat dari risiko secara keseluruhan yang sifatnya lintas sektoral dan wilayah, maka krisis sosial dan permasalahan kesenjangan yang terjadi ini tidak hanya antar negara, tetapi juga dirasakan di dalam kelas sosial, baik antara yang kaya dengan yang miskin, antara laki-laki dan perempuan, antar generasi, dan juga antar etnis. Ketika iklim ya itu terus berubah, kemudian mengkondisikan masyarakat dalam ketidakberdayaan, menjadi semakin miskin karena sudah tidak punya akses lagi, maka dampak yang akan dialami ini menyebar, baik itu mencakup dampak kesehatan, kemudian masalah keamanan pangan, kemudian juga kerawanan air, masalah pendapatan, bahkan terjadi migrasi ya, perpindahan secara paksa, juga kehilangan identitas budaya, bahkan banyak risiko lainnya yang sangat memprihatinkan. Jadi upaya untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim menjadi salah satu cara untuk membangun kapasitas adaptif. Secara konseptual, ketahanan adalah kapasitas untuk bertahan atau pulih dengan cepat dari kesulitan ataupun bencana yang dihadapi.
menyebabkan ya terjadinya pergolakan di dalam masyarakat karena mencakup aspek lingkungan, kemudian juga sosial dan ekonomi. Dilihat dari kesenjangan yang muncul itu pada level demografi itu akan berkaitan dengan usia, gender, kemudian kondisi sosial politik, dan juga bagaimana dengan kondisi kesehatan. Kalau dikaitkan dengan kesehatan, yang sangat mencemaskan untuk saya adalah ketika kondisi dari dampak perubahan iklim ini ternyata juga menyebabkan yang namanya masalah kesehatan mental. Jadi tidak hanya berkaitan dengan kecemasan bagaimana kedepannya nanti masa depan, tetapi juga kecemasan atau anxiety, ecological anxiety ini menyebabkan penurunan dari produktivitas dari masyarakat. Maka berkaitan dengan keberlanjutan sosial, diperlukan adanya concern kepada kelompok sosial yang kategorinya sangat rentan, ya. Di antaranya adalah perempuan, kemudian anak-anak, yang tadi juga Mbak Tinu sudah menyampaikan ya, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan etnis minoritas, masyarakat dengan kondisi yang tidak punya sumber daya, tidak memiliki tanah tempat tinggal, kemudian pekerja migran, pengungsi, minoritas seksual dan gender, lansia, serta kelompok marginal lainnya. Kenapa saya menyebutkan satu persatu? Karena kita perlu untuk melihat keberagaman dari pengalaman sehingga kita bisa mengetahui bahwa pembentukan pengetahuan menjadi sangat penting dalam penggalian apa yang perlu kita persiapkan ke depannya nanti. Akar dari penyebab kerentanan tersebut disebabkan terjadinya kombinasi karena memang kondisi dari lokasi geografis yang mengalami degradasi lingkungan, kemudian juga ada masalah status keuangan, sosial ekonomi, budaya, gender, akses sumber daya alam, masalah fasilitas ya, kemudian kekuasaan dalam pengambilan keputusan, namun yang paling penting terakhir adalah mengenai keadilan. Jadi dampak jangka pendek dari perubahan iklim yang terlihat saat ini adalah bencana hidrometeorologi. Terakhir ini kita banyak mendengar jumlah bencana berkaitan dengan banjir, tetapi kalau untuk di data tahun 2023 yang paling tinggi adalah data mengenai kebakaran lahan, kebakaran hutan ya. Meskipun memang kalau dilihat dari kondisi perubahan degradasi lingkungan, hal-hal ini disebabkan oleh siklus hidrologi, curah hujan, temperatur, angin, dan kelembapan. Tetapi efek dari banjir, dari tanah longsor, dari kebakaran lahan hutan, dan juga dari pemanasan global ya, dan hal-hal yang berkaitan dengan bencana hidrometeorologi ini menjadi sangat penting untuk digali, tapi dari perspektif aspek sosial ya, karena kalau kita bicara pembangunan berkelanjutan, meskipun memang ada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, tetapi lebih dominan yang dikaji adalah aspek lingkungan oleh kelompok saintis ilmu alam atau eksakta, kemudian ekonomi juga karena berkaitan dengan bagaimana perkembangan ekonomi, tapi yang agak terlupa adalah sebenarnya bagaimana masyarakatnya ini menjadi tahan atau tangguh dan itu menjadi sangat penting, sehingga penekanan pada keberlanjutan sosial adalah bagaimana kondisi masyarakat yang adil, yang tidak mengadopsi praktik diskriminasi dan tidak terjadi pengecualian kelompok tertentu. Sosial menjadi sangat penting karena ini berkaitan dengan kesejahteraan dan umur panjang dari masyarakat. Karena kalau masyarakatnya sudah mengalami permasalahan, belum tentu bisa berlanjut dan akan menjadikan timbulnya masalah-masalah lain yang lebih berisiko. Sehingga kalau dikaitkan dengan perpaduan prinsip keadilan dan kesehatan untuk isu keseluruhan berkaitan dengan perubahan iklim, maka yang paling penting untuk diperhatikan adalah mengenai bagaimana penanganannya ya berkaitan dengan kesejahteraan dan kualitas hidup. Berkaitan dengan bencana yang tadi sempat saya sampaikan, karena yang paling terlihat dari dampak perubahan iklim adalah bencana hidrometeorologi, maka upaya mitigasi yang dapat dilakukan melalui aksi yaitu mengurangi emisi, kemudian beradaptasi dengan dampak iklim, dan yang tidak terlupakan adalah masalah pendanaan. Tetapi hal-hal yang harus lebih diperhatikan adalah bagaimana manusianya atau masyarakatnya supaya dapat mendukung Sustainable Development Goals ke-13 ya, berkaitan dengan
aksi iklim. Lalu kalau dikaitkan dengan posisi ilmu sosial, maka hal yang paling penting adalah keterpaduan keilmuan. Karena untuk kondisi saat ini menjadi penting untuk menghadapi tantangan dari masalah lingkungan dan keberlanjutan yang seringkali tidak terduga karena kondisinya sangat ekstrim dan terjadi perubahan yang cepat, maka diperlukan adanya keterpaduan dari beberapa disiplin ilmu dan tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu disiplin ilmu saja. Peran ilmu sosial menjadi sangat penting. Yang pertama adalah membingkai ulang dan menafsirkan kembali perubahan lingkungan global dengan mengaitkan pastinya kondisi lokal sebagai dasar dari proses sosial. Kemudian yang kedua adalah memasukkan wawasan ilmu sosial ke dalam pemecahan masalah yang terjadi pada masyarakat dengan mengubah cara berpikir. Ini kalau kita kaitkan dengan teori, kemudian metodologi, asumsi, ini pastinya harus dikaitkan dengan kekuatan lokal. Kemudian mencoba untuk memenuhi interdisiplin dan lintas sektoral yang mampu untuk menghadapi berbagai tantangan dalam masyarakat. Yang ketiga adalah mengidentifikasi dan menentukan ancaman yang saat ini terjadi dan bagaimana kondisinya nanti di masa depan. Karena sudah dikasih tanda waktunya habis, akhir kata saya hanya ingin mengajak hadirin sekalian untuk bersama-sama kita melakukan perubahan aksi iklim dengan memperhatikan bagaimana nasib anak-anak, generasi mendatang supaya bisa mendapatkan ekosistem yang lebih baik dan lebih sejahtera. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Prof. Dona dan berikutnya kepada Dr. Gegerianto, kita berikan aplaus semuanya. Kita lanjutkan dengan foto bertiga.